Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada 3 orang musyrikin yang mereka saling menjaga rahasia masing-masing. Yang satu bernama Abu Jahal bin Hisham, yang kedua bernama Abu Sufyan bin Harb, yang ketiga bernama Al-Akhnas bin Syariq. 3 orang ini di waktu malam mereka berusaha untuk duduk di dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dalam rangka mendengarkan tilawatul Quran yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tahajud. Mereka punya tempat sendiri-sendiri yang tidak diketahui oleh yang lain. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajud. Begitu masuk waktu subuh, mereka bubar. Ternyata mereka ketemu di jalan. Sehingga satu sama lain saling menasihati. Jangan sampai orang lain tahu kalau kita ternyata menyimak tilawatul Quran yang dibaca oleh Muhammad. Karena kalau sampai orang itu tahu, maka mereka akan tertarik untuk mendengarkan Quran dan mereka akan tertarik untuk masuk Islam. Malam yang kedua, mereka melakukan hal yang sama. Sampai subuh mereka mendengarkan tilawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka bubar ketemu di jalan, lalu mereka saling menasihati, besok jangan balik lagi, ini berbahaya. Ternyata malam yang ketiga mereka balik dan mereka mendengarkan tilawatul Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai malam berikutnya, hingga kemudian mereka berkomitmen kalau keterusan seperti ini lama-lama nanti masyarakat bisa tahu kalau ternyata kita mendengarkan tilawatul Quran dari Muhammad yang beliau baca pada saat qiyamul lail. Akhirnya Abu Sufyan tanya kepada Al-Akhnas bin Syariq, menurut kamu apa yang dibaca oleh Muhammad? Al-Akhnas mengatakan, wallahi innahu lahaq, demi Allah semua isinya kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang musyrikin mereka sangat takut untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Ketakutan itu bermula karena mereka khawatir kalau nanti sampai kita mendengarkan bacaan Quran dari Nabi Muhammad SAW, nanti mereka tertarik untuk masuk Islam. Dan kalau sampai mereka tertarik untuk masuk Islam, kota Mekah semuanya akan jadi muslim. Sehingga mereka berusaha untuk merahasiakan. Mereka punya ketertarikan untuk mendengarkan indahnya bacaan Al-Quran dengan semua yang dibaca Nabi Muhammad SAW mengandung sastra yang besar, mengandung muatan sastra yang kuat. Tapi di saat yang sama mereka tidak ingin untuk masuk Islam, sehingga mereka menjaga jarak. Jangan sampai ketahuan kalau ternyata mereka punya ketertarikan untuk mendengarkannya, karena mereka nggak pingin hidayah itu sampai kepada masyarakat di kota Mekah. Hadirin, ada fenomena di mana sebagian orang itu ketakutan untuk mendengarkan kebenaran, karena mereka khawatir kalau kebenaran itu sampai tiba di tengah masyarakat, nanti mereka akan menghindari aneka sesuatu yang haram dan menghindari sesuatu yang dilarang.
sehingga mereka berusaha bagaimana agar kebenaran itu tidak didengarkan dari awal. Allah Subhanahu wa taala menyinggung fenomena tentang seperti ini dalam firman-Nya, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah." Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang telah aku turunkan? Perumpamaan mereka seperti keledai yang ketakutan, farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Ada sebagian orang yang dia pilih-pilih kalau dia mau mendengarkan pengajian. Kalau pembahasannya yang lucu, yang kira-kira sesuai dengan seleranya, aku mau dengerin. Tapi kalau sudah membahas masalah halal haram, berkaitan dengan masalah bagaimana cara bermuamalah yang benar, aku nggak mau dengar tentang masalah riba, tentang masalah harta haram, karena dia takut itu akan menyinggung kebiasaannya. Itulah contoh orang yang meniru kondisi orang musyrikin. Mereka ketakutan untuk mendengarkan Quran karena khawatir nanti dapat hidayah masuk Islam. Maka kalau ada orang yang ketakutan untuk mendengarkan tausiah dan pengajian karena takut nanti akan bertabrakan dengan kepentingan yang mereka jalani selama ini, sejatinya perumpamaannya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang aku turunkan? Ka'annahum humurun mustanfirah, mereka seperti keledai yang ketakutan. Belum mendengar tapi dia sudah ketakutan. Kajian kalau kayak gini aku nggak mau dengar. Yang seperti ini pembahasannya aku nggak mau mendengarkan, karena dia takut itu bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyadari syariat diturunkan oleh Allah bukan dalam rangka menyusahkan hamba. Sebab Allah jadikan syariat ini sebagai rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan beliau dinyatakan oleh Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kita mengakui status beliau sebagai rahmat bukan jasad beliau. Karena kalau status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah jasadnya, beliau sudah hadir dan sudah ada sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai nabi. Dan status sebagai rahmat ketika beliau dapat wahyu. Pada saat beliau diutus oleh Allah, barulah status beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga apa yang menjadi rahmat itu? Yang menjadi rahmat itu adalah kerasulan beliau, ajaran beliau yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Allah jadikan itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga kita turut mendapatkan manfaatnya. Anda bisa memahami bagaimana syariat Islam yang demikian sempurna dan lengkap. Itulah bagian dari rahmat syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah jadikan ini sebagai rahmat, Allah turunkan syariat ini sebagai rahmat, jangan sampai kita justru menyikapinya sebagai azab. Karena ada sebagian orang yang dia menganggap bahwasanya syariat Islam ini memberatkan, menyulitkan bagi hidupnya, sampai ada orang bilang, begitu saya belajar Islam lebih dalam, kenyataannya hidupku lebih susah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Aku tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kau hidupmu menjadi susah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan rahmat syariat ini sebagai rahmat. Jangan sampai kita menyikapinya sebagai azab, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ini untuk kebaikan hambanya, dan Allah tidak punya kepentingan di sana. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang yang tidur ketika Jumatan, dan sahabat di masa silam kalau melihat ada orang yang tidur ketika Jumatan, yaquluna fihim qawlan syadida mathaluhum
kamathali sariyatin akhfaqu. Mereka akan memberikan celaan yang sangat keras. Bahkan dikasih perumpamaan. Mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Perumpamaan mereka seperti pasukan yang gagal. Anda datang ke sini dan Anda sudah memberikan waktu, tapi kemudian Anda tinggal tidur dan Anda menganggap ceramah itu tidak penting. Dalam Jumatan yang penting tidak hanya sholat, ceramah dan khutbah itu juga penting. Karena kita bisa mendapatkan siraman rohani, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ceramah yang disampaikan oleh khatib. Kalau Anda tidak punya waktu untuk hadir kajian dalam waktu sepekan karena mungkin kesibukan, setidaknya ketika Jumatan tolong dimanfaatkan. Ini yang terakhir. Jika Jumatan sudah ditinggal tidur, sampai kapan kita bisa dapat tausiah? Padahal ini adalah rahmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Ibnu Katsir mengatakan Allah jadikan syariat ini sebagai nikmat. Faqbalu antum annaha nikmah. Maka terimalah nikmat ini sebagai nikmat. Sekali lagi jangan diterima sebagaimana layaknya azab. Dan kita perlu sadar, sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Sehingga Allah mengatur hambanya. Di sana ada bagian yang halal, di sana ada bagian yang haram, di sana ada bagian yang diperbolehkan, ada bagian yang dilarang. Ada peraturan yang Allah tetapkan untuk hamba, semuanya tujuannya untuk kebaikan hamba. Sekali lagi, Allah membuat undang-undang dan peraturan, sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Manusia ketika membuat aturan mungkin saja dia punya kepentingan. Allah ketika membuat aturan untuk hambanya, Allah tidak punya kepentingan. Selanjutnya jamaah, saat kita menyadari akan hal ini, jadilah hamba yang selalu terbuka untuk mau menerima aturan itu. Karena ibadah yang tertinggi dan yang paling sulit untuk dilakukan oleh hamba adalah ketika dia harus taat kepada aturan. Di sana ada ibadah ritual dan ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Ibadah yang kedua mungkin lebih berat untuk dilakukan dibandingkan ibadah yang pertama. Ada orang yang dia rajin ibadah ritual, tapi dia gagal ibadah taat aturan. Dia mungkin rajin salat, dia mungkin rajin puasa, tapi koruptor. Maka orang ini bisa ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Dan satu hal yang perlu kita pahami, ibadah ritual bisa jadi tidak ternilai, nggak ada harganya, gara-gara yang bersangkutan tidak taat aturan. Dulu iblis rajin ibadah ritual, sampai dia digabungkan bersama para malaikat. Begitu dia melanggar satu perintah, diusir oleh Allah dari surga dan dicap sebagai makhluk kafir sampai kiamat. Karena itu kita mendengar aturan Allah melalui belajar untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bentuk upaya kita untuk menjalankan ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang berusaha untuk siap membuka diri menerima setiap aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mau mengkaji dan mempelajarinya, dan siap untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Karena bagian ini banyak orang yang gagal untuk bisa mewujudkannya. Di saat yang sama mungkin ada banyak orang yang membanggakan dengan ibadah ritual yang dia kerjakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.